Wujud itu apa sebenarnya? Bukan sekadar ada biasa, tapi cahaya abadi yang menuntun jiwa kita dari kegelapan menuju hakikat sejati. Kalau kamu siap menembus tabir realitas, ikut aku dalam perjalanan filosofis paling memukau ini. Jangan sampai terlewat, karena di sini wujud adalah jalan pulang yang tak bisa diabaikan. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Bayangkan sebuah dunia yang tidak dibangun dari benda, materi, atau angka. Dunia yang tidak dimulai dari atom, bukan pula dari logika kaku, tetapi dari sesuatu yang lebih purba, lebih mendalam, dan lebih terang, cahaya. Inilah dunia yang hendak dibuka oleh Suhraward, filsuf cahaya dari abad ke-12, yang mendirikan hikmah al-Ishraq, filsafat pencerahan. Di saat filsafat Yunani mendasarkan realitas pada substansi dan esensi, Suhraward bertanya, bagaimana mungkin kita memahami segala sesuatu jika kita tidak terlebih dahulu memahami apa itu terang? Karena segala sesuatu yang tampak, yang diketahui, yang hadir dalam pengalaman kita, hanya bisa hadir karena cahaya. Tanpa cahaya, dunia hanyalah bayang-bayang yang bisu. Wujud atau eksistensi, dalam pandangan Suhraward, bukan sekadar ada dalam pengertian fisik. Wujud adalah cahaya. Bukan cahaya fisik, bukan pula metafora, tetapi realitas tertinggi dan paling murni, yang menyinari segala sesuatu, tetapi sendiri tidak tersinari oleh apapun. Inilah yang oleh Suhraward disebut Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Dalam pendekatan ini, eksistensi bukanlah satu entitas yang tunggal dan tertutup. Ia bermanifestasi dalam tingkatan. Ada cahaya yang kuat, ada cahaya yang lemah, ada cahaya yang menerangi, dan ada yang diterangi. Dan seluruh kosmos bagi Suhraward adalah susunan hierarkis dari berbagai tingkat cahaya ini. Maka filsafat bukan sekadar memahami logika atau argumen rasional, melainkan menempuh jalan pencerahan batin, hikmah, kebijaksanaan, yang lahir dari pengalaman langsung terhadap cahaya itu sendiri. Suhraward tidak membicarakan wujud seperti Ibnu Sina yang memisahkan antara mahiyah dan wujud, atau seperti Mula Sadra yang menjadikan wujud sebagai realitas dinamis. Bagi Suhraward, wujud tidak perlu dibuktikan. Ia hadir, ia bersinar, dan kita hidup dalam pantulannya. Maka, bukti bukanlah jalan utama, melainkan penyingkapan, kasyif. Mengetahui tidak lagi berarti menguraikan definisi, melainkan membuka tabir kegelapan agar cahaya sejati memancar ke dalam jiwa. Pertanyaan yang dibawa dalam risalah ini bukan sekadar apa yang ada, tetapi jauh lebih penting, apa artinya ada, dan lebih dalam lagi, bagaimana eksistensi dapat dialami secara ruhani. Dan disinilah letak pergeseran mendasar filsafat Suhraward. Ia menolak dominasi akal formalistik dan mengajak kita kembali kepada intuisi, kepada ketersingkapan, kepada pencerahan, sebuah filsafat yang hidup, yang mistis, namun rasional dalam caranya sendiri. Dalam dunia yang gelap oleh logika tanpa jiwa, Suhrawardiu mengundang kita untuk membuka mata batin, bahwa wujud bukan sekadar ditemukan, tetapi dihayati, bahwa kita bukan sekadar pembaca realitas, tetapi penziarah cahaya. Maka, dalam serial ini, kita akan mengikuti jejak cahaya itu. Dari titik terendah wujud hingga kepada cahaya mutlak, dari kegelapan eksistensial menuju terang hakikat. Dan dalam setiap langkahnya, kita akan merenungi bagaimana eksistensi bukanlah benda di luar sana, melainkan terang yang menyinari seluruh makna hidup kita. Selamat datang di Risalah Al-Wujud, sebuah perjalanan dari kegelapan ke cahaya, sebuah filsafat yang tidak hanya menjelaskan dunia, tetapi juga menyentuh nurani terdalam kita. Di jantung pemikiran Suhraward, pendiri mazhab Ishraqiyah, filsafat pencerahan, berdenyut satu gagasan yang begitu mendasar, begitu radikal, namun begitu murni, bahwa wujud eksistensi adalah cahaya. Tapi ini bukan sekadar alegori. Dalam filsafat Ishraq, cahaya bukan metafora untuk makna, atau simbol untuk keindahan, atau ekspresi sastra. Bagi Suhraward,
cahaya adalah realitas itu sendiri, hakikat segala sesuatu. Semua keberadaan, segala yang kita sebut sebagai ada, adalah derajat dari cahaya. Dan jika kita ingin memahami realitas, kita tidak bisa memulainya dari materi, bentuk, atau logika, tetapi dari nur, cahaya itu sendiri. Cahaya bukan sekadar yang terlihat. Ia adalah yang memungkinkan penglihatan itu sendiri. Dalam doktrin Isyraqiyah, segala yang eksis berada dalam suatu spektrum terang, dari Nur Al-Anwar, cahaya dari segala cahaya, yang adalah Tuhan itu sendiri, hingga kepada realitas yang paling gelap, yang hampir-hampir tidak memiliki terang, yakni Al-Ashbar Al-Zulmaniyah, bayangan-bayangan gelap yang nyaris tak bercahaya. Dengan kata lain, dunia ini bukan dikotomi terang dan gelap, tetapi gradasi dari berbagai intensitas cahaya. Inilah yang membuat dunia bukan hanya eksis, tetapi berarti, sebab makna tidak lahir dari fakta, tetapi dari terang. Realitas bukan sekadar ada, realitas bersinar. Maka, wujud bukanlah substansi statis, melainkan intensitas iluminasi. Tidak ada sesuatu yang ada dalam kegelapan murni. Yang gelap hanya tidak menerima cahaya. Dan karena itu mengetahui sesuatu adalah mengenali tingkat terangnya, bukan sekadar mengenali bentuk atau nama. Disinilah Suhrawardi melampaui Ibn Sina dan filsafat peripatetik. Ia tidak puas dengan dualitas mahiyah wujud Ibn Sina, di mana esensi berdiri sebagai apanya sesuatu, dan eksistensi sebagai adanya sesuatu. Bagi Suhraward, kerangka itu terlalu metafisikal, terlalu spekulatif, terlalu terpisah dari pengalaman ruhani. Baginya, kita tidak memerlukan definisi logis untuk mengetahui sesuatu. Kita hanya butuh kehadiran terang dalam kesadaran kita. Maka, pengetahuan bukanlah turunan silogistik dari premis-premis, melainkan bentuk ketersingkapan, kasyif. Dalam pandangan ini, filsafat adalah ziarah ruhani, bukan permainan argumen. Cahaya tidak dibuktikan, ia dihayati, ia menyinari tanpa perantara. Maka filsuf sejati bukan hanya pembaca buku, tetapi penempuh jalan iluminasi. Seorang hakim isyraku adalah ia yang berjalan menuju terang, bukan hanya melalui nalar, tetapi juga melalui penyucian batin. Dalam filsafat Isyraqiyah, dunia bukan tersusun secara horizontal, melainkan vertikal, dari atas ke bawah, dari cahaya mutlak menuju cahaya-cahaya parsial, hingga ke materi paling gelap. Inilah struktur realitas yang dikenal sebagai Tadbir al-Nur, tata atur cahaya. Tuhan, sebagai Nur Al-Anwar, tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun. Ia tidak dalam ruang, tidak dalam waktu, tidak bisa dibayangkan. Tetapi darinya mengalir cahaya-cahaya lain yang disebut Anwar Mujarradah, cahaya-cahaya murni, seperti Al-Aql Al-Awwal, akal pertama, dan seterusnya, membentuk rantai eksistensial, hingga cahaya menyentuh bentuk-bentuk material, dalam level eksistensi yang paling lemah. Manusia, ia berada di tengah. Ia adalah makhluk cahaya yang terjebak dalam tubuh gelap, tapi justru disitulah tugasnya, menyibak tirai kegelapan dan naik kembali kepada terang asalnya. Maka hidup adalah pendakian eksistensial dari kegelapan ke cahaya. Dan filsafat bukan sekadar pengetahuan, melainkan transfigurasi eksistensial. Pengetahuan sejati bukanlah pengetahuan tentang definisi, tetapi pengetahuan yang membebaskan jiwa dari kabut gelap. Maka dalam doktrin Suhraward, tidak ada pemisahan tajam antara filsafat dan irfan, antara akal dan intuisi, antara rasio dan ketersingkapan. Semuanya menyatu dalam satu jalan, jalan cahaya. Karena itu, tugas filsafat adalah menjadi terang, bukan hanya menjelaskan terang. Dan wujud sebagai cahaya adalah gerbang untuk memahami segalanya, Tuhan, diri, dunia, dan akhirat. Dalam bagian ini, kita telah membuka fondasi utama pemikiran Suhraward, bahwa eksistensi tidak netral, tetapi bercahaya. Dan bahwa filsafat sejati adalah filsafat yang memandu kita keluar dari bayangan menuju cahaya tertinggi. Bukan cahaya matahari, tetapi cahaya hakikat, Nur al-Haqqaqah, yang menyinari akal dan jiwa secara sekaligus. Filsafat Isyraq bukan hanya ajaran,
tetapi perjalanan, dan wujud adalah petanya. Maka marilah kita terus menyusuri jejak cahaya, iringi dari pengetahuan ke pencerahan, dari cahaya kecil dalam diri kita menuju Nur Al-Anwar, sumber dari segala yang nyata. Jika dalam filsafat Avicenna kita mendapati struktur emanasi yang menjelaskan bagaimana wujud mengalir dari yang maha sempurna menuju segala sesuatu yang ada, maka dalam filsafat Isyraqiyah Suhrawarda, aliran itu tidak hanya rasional, ia bercahaya. Dunia ini bukan urutan sebab akibat logis, tetapi adalah rangkaian cahaya, dari terang yang tak terhingga hingga kilatan samar yang hampir padam. Inilah hierarki cahaya, struktur vertikal yang memetakan realitas dalam lapisan-lapisan eksistensi yang dibentuk oleh intensitas nur. Bagi Suhraward, wujud bukan satu jenis, melainkan bertahap dan bertingkat. Setiap keberadaan berada dalam satu spektrum iluminasi. Dari puncak tertinggi, ada Nur Al-Anwar, cahaya dari segala cahaya, yang adalah Tuhan sendiri. Ia tidak bergantung pada apa pun. Ia adalah cahaya yang murni memberi, tidak menerima. Ia tidak memiliki bayangan karena tidak dibatasi oleh apapun. Ia adalah sumber segala cahaya, akar segala keberadaan. Darinya terpancar cahaya-cahaya lain yang lebih rendah dalam intensitas, tetapi tetap murni. Inilah Anwar Mujarradah, atau cahaya-cahaya non-material. Dalam tradisi filsafat, kita mengenalnya sebagai uqul, akal-akal. Ini adalah entitas yang eksis tanpa tubuh, tanpa ruang, tanpa waktu. Mereka tidak tersusun dari bagian. Mereka adalah entitas sempurna, namun bukan absolut. Setiap cahaya ini memancar lebih jauh, menghasilkan entitas yang lebih rendah, hingga akhirnya kita tiba pada dunia gelap, alam fisik, yang berada di ujung spektrum keberadaan. Semakin jauh, sesuatu dari Nur Al-Anwar, semakin rendah pula intensitas cahayanya, dan semakin besar unsur kegelapan yang mengiringinya. Dalam kerangka Suhraward, kita dapat membagi realitas menjadi 3 tataran besar. Alam Al-Anwar, dunia cahaya. Ini adalah alam paling tinggi, terdiri atas entitas-entitas ruhani murni, seperti akwel, jiwa universal, dan arketip-arketip ilahiyah. Mereka tidak memiliki bentuk material, mereka adalah pemancar murni. Alam al-mithal, dunia gaib, berbentuk atau imajinatif. Di antara cahaya murni dan dunia fisik terdapat dunia mitsal, dunia bentuk rohani. Ini adalah alam perantara, tempat di mana makna spiritual mengambil bentuk visual. Disinilah terjadi penyingkapan mimpi, visi suci, dan intuisi batin. Dalam banyak tradisi sufi, inilah alam yang dilalui jiwa ketika mengalami ketersingkapan, kasif. Alam al-maddah, dunia fisik. Dunia materi adalah tempat di mana cahaya menjadi paling lemah. Ia adalah dunia bayangan, karena tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya menerima dan memantulkan. Dunia ini gelap karena keterbatasan, karena keterputusan dari asalnya, dan karena lupa akan sumber cahayanya. Namun penting diingat, bahkan dalam dunia materi, tidak ada ketiadaan cahaya, hanya kadar dan keterbatasannya yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa bahkan batu sekalipun, dalam filsafat Isyraq, memiliki kadar eksistensi yang dapat dilacak cahayanya. Apa yang menghubungkan cahaya tertinggi dan cahaya terendah? Apa hukum yang mengatur pancaran dan penyinaran ini? Suhraward menyebut hukum ini sebagai hukum cinta, Qanun al-Ishq. Setiap entitas yang berada pada posisi lebih rendah memiliki kerinduan untuk kembali kepada cahaya yang lebih tinggi, cinta. Bukan hanya perasaan. Dalam filsafat Suhraward, cinta adalah struktur metafisika, sebab setiap wujud yang kurang cahaya selalu mencari cahaya. Cinta adalah hukum kosmik. Dunia ini berputar karena kerinduan eksistensial dari yang lemah kepada yang kuat, dari bayangan kepada sumber cahaya. Maka cinta kepada Tuhan bukan sekadar ibadah atau pilihan spiritual, melainkan ekspresi paling dalam dari hakikat wujud itu sendiri. Maka filsafat bukan hanya upaya mengetahui dunia. Filsafat adalah upaya kembali ke cahaya. Jiwa manusia yang saat ini berada dalam tubuh material dan dibatasi oleh gelap, punya kemungkinan untuk mendaki tangga cahaya. Bagaimana caranya?
dengan memurnikan akal dan hati, membebaskan jiwa dari ketergantungan kepada materi. Dengan intuisi dan penyaksian batin, bukan sekadar deduksi logis. Dengan hidup dalam kesadaran akan sumber cahaya, yaitu Tuhan sebagai Nur Al-Anwar. Filsafat Suhraward tidak hanya menjelaskan bagaimana eksistensi turun dari Tuhan ke dunia, ia menawarkan peta untuk kembali naik dari dunia kepada Tuhan. Dan setiap langkah naik itu adalah langkah menuju intensitas cahaya yang lebih tinggi. Kita hidup dalam dunia bayangan, tapi bukan berarti kita tanpa terang. Bahkan dalam materi, bahkan dalam gelap, ada kilatan cahaya. Filsafat Isyraq mengajarkan bahwa tugas kita adalah menemukan cahaya itu, menyucikannya, lalu menapaki tangga menuju Nur Al-Anwar. Dalam bagian selanjutnya, kita akan menyelami bagaimana ilm al-hudur, pengetahuan melalui kehadiran langsung, menjadi jembatan menuju iluminasi batin. Karena mengetahui tidak lagi tentang apa, tetapi tentang seberapa terang ia di hadapan kita. Dalam paradigma filsafat tradisional, yang dibentuk oleh Aristoteles dan diwarisi banyak filsuf besar, pengetahuan adalah hasil dari konsepsi akal terhadap objek. Dunia luar memberikan data, dan akal bekerja menyusun kategori, mendefinisikan, dan memahami. Namun dalam filsafat Isyraqiyah Suhraward, pengertian ini berubah secara radikal. Mengetahui bukanlah menyusun definisi, bukan pula menyerap informasi. Mengetahui adalah mengalami, mengetahui adalah terkena cahaya. Suhraward menyebut bentuk pengetahuan ini sebagai ilm hudura, ilmu kehadiran, bukan pengetahuan representasional, tetapi pengetahuan eksistensial. Dalam ilmu kehadiran, subjek dan objek tidak berjarak. Tidak ada dualitas antara yang mengetahui dan yang diketahui, karena sesungguhnya yang diketahui hadir dalam diri yang mengetahui. Dan ini terjadi bukan melalui logika, tetapi melalui cahaya. Dalam kerangka Suhraward, ada dua jalan untuk mengetahui. Istidlal, penalaran rasional. Ini adalah jalan yang panjang dan tidak selalu membawa pada kebenaran mutlak. Rasio bagi Suhrawartinta bagaikan cermin buram. Ia bisa membiaskan cahaya kebenaran. Pengetahuan rasional hanya berlaku di wilayah materi dan deduksi, dan seringkali gagal memahami realitas spiritual. Kasyif wa syuhud, penyingkapan dan penyaksian. Inilah jalan sejati bagi filsuf yang tercerahkan. Dalam kasyif, pengetahuan datang bukan karena dipikirkan, tetapi karena diterima, sebagaimana cahaya menyinari tanpa harus didekati. Dalam syuhud, kita tidak lagi menjadi pengamat realitas. Kita tenggelam di dalamnya, menjadi bagian dari terang yang membukakan dirinya sendiri. Inilah pergeseran epistemologi yang ditawarkan Suhraward, dari filsafat akal ke filsafat cahaya. Mengetahui bukanlah tentang menguasai konsep, tetapi tentang disinari oleh hakikat. Mengapa cahaya menjadi metafora utama dalam sistem Suhraward Bracing? Karena cahaya adalah satu-satunya entitas yang mengungkap tanpa menutupi. Ketika cahaya hadir, ia tidak mengaburkan, ia memperlihatkan, ia tidak memerlukan medium lain untuk dapat dilihat karena ia adalah medium itu sendiri. Maka cahaya adalah citra sempurna bagi pengetahuan hakiki. Ia membuka dan menghadirkan, bukan sekadar mewakili. Setiap pengetahuan yang hakiki menurut Suhrawardi adalah pencerahan, isyraq. Dan karena itu, cahaya bukan hanya simbol, tetapi substansi eksistensial dan epistemologis. Maka dalam ilm, huduri ketika kita mengetahui sesuatu, kita tidak sekadar tahu bahwa ia ada, melainkan mengalami kehadirannya dalam cara yang mendalam, utuh, dan menyerap. Ini adalah pengalaman seperti dalam cinta, dalam doa, dalam wahyu, di mana jarak antara subjek dan objek lenyap dan hanya ada cahaya yang menerangi dari dalam. Suhrawardut menggambarkan jiwa manusia sebagai cermin bagi cahaya ilahi. Namun, tidak ada semua cermin bersih. Kebanyakan jiwa dipenuhi kabut, kegelapan, dan pantulan dunia. Oleh karena itu, pengetahuan sebagai kasyif tidak mungkin terjadi sebelum pembersihan jiwa. Maka jalan menuju pengetahuan adalah jalan spiritual. Filsuf bukan hanya pemikir, tetapi penempuh jalan suci.
Ia membersihkan dirinya dari ego, dari keterikatan terhadap dunia gelap, agar jiwanya menjadi jernih, siap untuk memantulkan pancaran dari Nur Al-Anwar. Ketika cahaya menyentuh cermin yang bersih, ia tidak hanya terlihat, tetapi terpancar. Dalam momen itulah terjadi kasif, penyingkapan esensial. Dan dalam penyingkapan ini, pengetahuan tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Karena cahaya sudah berada dalam jiwa, hanya perlu dibebaskan. Salah satu implikasi terbesar dari konsep ini adalah pengetahuan tentang Tuhan tidak mungkin dicapai hanya dengan akal. Suhrawardi tidak menolak logika, tetapi membatasinya. Untuk mengenal Tuhan, untuk benar-benar mengetahuinya, diperlukan pengalaman eksistensial, kasif batin, penyaksian ruhani. Maka teologi dalam filsafat Isyraq bukanlah debat tentang atribut dan esensi, melainkan penerangan langsung oleh cahaya ilahi. Tuhan bukan ide, bukan objek diskusi. Tuhan adalah cahaya yang dirasakan, yang hadir, yang mengungkap dirinya dalam keheningan dan keterbukaan jiwa. Dalam dunia yang gemar mencari makna lewat definisi, filsafat Suhrawardi mengajak kita untuk diam dan merasakan, untuk membersihkan hati, agar kita tidak hanya tahu tentang cahaya tapi mengalami menjadi cahaya itu sendiri. Karena dalam filsafat ini, mengetahui adalah menjadi, dan menjadi adalah menerangi serta diterangi oleh Yang Maha Cahaya. Dalam bagian selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana jiwa manusia dalam terang dan bayangannya menjadi medan pertempuran spiritual antara kegelapan dan pencerahan, dan bagaimana perjalanan itu membawa kita lebih dekat kepada Sang Nur Al-Anwar. Di jantung filsafat Isyraqiyah Suhrawardi, terdapat satu perjalanan yang tak berkesudahan. Migrasi rohani jiwa menuju sumber cahayanya. Jiwa, dalam penglihatan Suhrawardi, bukan sekadar prinsip kehidupan atau substansi yang tak terlihat. Jiwa adalah cahaya yang jatuh. Ia berasal dari Nur Al-Anwar, cahaya dari segala cahaya. Dan kini ia tertawan dalam kegelapan dunia material. Seperti seberkas sinar yang terlempar jauh dari matahari, jiwa manusia rindu untuk pulang. Dan seluruh kehidupan bukanlah sekadar peristiwa biologis, tapi kisah kerinduan cahaya terhadap mataharinya sendiri. Suhrawardi menegaskan bahwa setiap wujud, manusia, hewan, bahkan benda mati, memiliki tingkat cahaya. Namun jiwa manusia istimewa karena ia menyadari keterasingannya. Ia tahu, di kedalaman yang tak terucapkan, bahwa dunia ini bukan tempat asalnya. Tubuh adalah penjara. Demikian kata para filsuf cahaya. Dunia fisik yang kita huni hanyalah bayangan dari realitas sejati. Ia seperti gua dalam mitos Plato, penuh pantulan palsu. Jiwa yang dulu hidup dalam terang, kini redup di balik lapisan materi dan keinginan. Namun meski tertutup, cahaya tidak pernah padam. Suhrawardi menggambarkan bahwa bahkan jiwa paling gelap pun masih memiliki potensi untuk menyerap kembali sinar ilahi. Maka kehidupan spiritual adalah perjalanan kembali, bukan ke arah geografis, tapi kembali ke keadaan asli jiwa sebagai pancaran dari cahaya murni. Perjalanan jiwa dalam filsafat Suhrawardi bukan sembarang perjalanan. Ia disebut suluk, suatu pengembaraan spiritual yang melibatkan disiplin diri, penyucian batin, dan kontemplasi mendalam. Jiwa, untuk dapat kembali kepada sumbernya, harus menembus berbagai tingkatan eksistensi. Alam al-mulk, dunia jasmani. Di sini jiwa hidup dalam keterikatan dan ilusi. Alam al-mithal, alam imajinasi spiritual. Jiwa mulai melihat cahaya dalam bentuk-bentuk, menerima isyarat dari realitas yang lebih tinggi. Alam al-nur, alam cahaya. Jiwa bersatu dengan entitas cahaya yang lebih murni, hingga akhirnya tiba pada Nur Al-Anwar, titik asal dan tujuan, di mana jiwa tidak lagi memiliki identitas terpisah karena ia menyatu dalam terang mutlak. Suhrawardi tidak menjadikan filsafat sebagai wacana akademik, tetapi sebagai peta jalan pulang bagi cahaya yang tersesat. Setiap tahapan bukanlah spekulasi, melainkan tahapan eksistensial yang mesti dialami oleh pencari sejati. Untuk kembali menyatu dengan cahaya murni, jiwa harus menjadi cermin yang bersih.
Namun kebanyakan jiwa telah tertutup debu dunia, ambisi, nafsu, ketakutan, dan keakuan. Maka tugas pertama dalam perjalanan rohani adalah tazkiyah, penyucian. Jiwa tidak dapat memantulkan cahaya ilahi jika ia masih memantulkan bayangan dirinya sendiri. Suhrawardiyaw menggambarkan bahwa ketika jiwa berhasil memurnikan dirinya, ia mulai mengalami penyingkapan demi penyingkapan. Kasif. Ia mulai melihat cahaya di balik segala sesuatu. Ia melihat bahwa wujud bukanlah objek, tetapi manifestasi dari nur yang satu. Dan pada akhirnya, jiwa akan mencapai kondisi tajalli, penyinaran langsung dari Tuhan. Dalam momen ini, tidak ada lagi perbedaan antara pengamat dan yang diamati, antara jiwa dan cahaya. Jiwa telah pulang. Namun apa yang menggerakkan jiwa untuk bermigrasi? Apa bahan bakar spiritualnya? Jawabannya adalah cinta, ishko. Dalam filsafat Suhraward, cinta bukan sekadar emosi, tetapi gairah ontologis dari cahaya rendah terhadap cahaya tinggi. Jiwa mencintai karena ia mengingat. Jiwa mencari karena ia pernah bersatu. Dan karena itu, cinta adalah bukti bahwa kita pernah hidup dalam cahaya. Maka migrasi jiwa adalah perjalanan cinta, bukan sekadar pencarian logis atau spekulatif. Setiap air mata, setiap zikir, setiap keheningan batin adalah panggilan jiwa untuk kembali. Cahaya, dimanapun ia berada, akan selalu mencari mataharinya. Filsafat Suhrawardiyaw bukan sekadar tentang konsep abstrak, tetapi tentang panggilan untuk pulang. Ia bukan hanya membicarakan jiwa, tapi mengajak jiwa kita untuk mulai berjalan, meninggalkan dunia bayang-bayang dan melangkah menuju terang sejati. Di bagian selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana tajalli penampakan cahaya ilahi menjadi bentuk tertinggi dari wujud dan pengetahuan, serta bagaimana dalam momen itu kita tidak lagi sekadar mengenal Tuhan, tetapi dikenal olehnya. Dalam keheningan filsafat Isyraqiyah, terdapat satu pembedaan yang begitu mendasar, namun sering terlupakan dalam hiruk-pikuk pemikiran sehari-hari, perbedaan antara wujud dan keberadaan. Bagi Al-Suhraward, ini bukan sekadar permainan kata, melainkan sebuah penglihatan metafisis yang membedakan dunia nyata dari bayang-bayangnya. Keberadaan adalah kategori linguistik dan konseptual. Kita mengatakan sesuatu ada, kursi, gunung, awan, bahkan gagasan. Tapi apakah semua yang kita sebut ada benar-benar wujud? Dalam filsafat cahaya Suhraward, wujud bukanlah sekadar keberadaan pasif. Wujud adalah cahaya itu sendiri, realitas yang aktif, mandiri, dan memancar. Segala yang ada hanyalah karena wujud menyinarinya. Maka wujud bukan properti dari sesuatu, melainkan asal dan kebenaran dari segala sesuatu. Dengan kata lain, yang benar-benar ada adalah hanya cahaya. Materi, bentuk, dan batas hanyalah tingkatan kegelapan yang menerima pancaran cahaya dalam kadar yang berbeda. Maka ketika kita membedakan antara keberadaan dan wujud, kita sedang membedakan antara pantulan dan sumber terang. Suhraward menyusun kosmologinya seperti panggung cahaya dan bayangan. Di puncaknya adalah Nur al-Anwar, cahaya dari segala cahaya, yang tidak memiliki kegelapan sedikit pun. Dari cahaya itu, tercipta hierarki entitas, dari malaikat nurani hingga entitas jiwa dan bentuk-bentuk duniawi. Apa yang kita sebut ada di dunia ini, pohon, gunung, tubuh, bahkan pikiran, adalah konsekuensi dari kegelapan, bentuk-bentuk yang menerima cahaya dalam porsi minimal. Mereka ada bukan karena memiliki realitas sejati, melainkan karena wujud telah memberi mereka pancaran cukup agar tampak nyata. Namun wujud sejati bukanlah apa yang tampak. Wujud sejati adalah apa yang bersinar sendiri tanpa bergantung pada yang lain. Dan hanya cahaya yang dapat demikian. Pembedaan ini bukan soal spekulasi metafisika belaka. Ia berdampak langsung pada cara kita memahami diri kita dan dunia. Jika kita tidak memahami bahwa keberadaan dapat menipu, kita akan mengira dunia material sebagai realitas mutlak, memahami jiwa sebagai produk tubuh, bukan sebaliknya.
menyangka ilmu sebagai kumpulan fakta, bukan pancaran cahaya. Suhraward mengajak kita untuk menembus lapisan keberadaan dan menyentuh wujud. Seperti seorang mistikus yang tidak puas hanya dengan mendengar kisah cinta, tetapi ingin menyatu dalam cintanya. Filsuf Isyraqiyah tak berhenti di permukaan eksistensi. Dan disinilah letak radikalitas Suhraward. Wujud tidak butuh materi untuk ada. Ia bukan hasil penggabungan antara bentuk dan substansi. Ia mendahului segalanya dan mengatasi segalanya. Bahkan malaikat pun tidak memiliki tubuh, tapi tetap memiliki wujud, karena mereka adalah pancaran cahaya tingkat tinggi. Lebih dari itu, Tuhan sebagai Nur Al-Anwar tidak memiliki satu pun bentuk material. Namun justru karena itu, Dia adalah realitas paling nyata yang keberadaannya bukan akibat, melainkan sumber dari segala akibat. Dengan pembedaan ini, Suhraward memotong akar materialisme ontologis. Dunia bukan dimulai dari materi, tetapi dari cahaya, dan setiap realitas yang sejati adalah semakin mendekati cahaya dan menjauhi kegelapan. Jika kita mengerti bahwa keberadaan hanyalah permukaan dan bahwa wujud adalah inti, maka hidup pun berubah. Kita tidak lagi mengagumi bayangan, tapi mencari sumbernya. Kita tidak lagi mengukur makna dari berat atau bentuk, tapi dari tingkat cahayanya. Dan kita pun sadar bahwa dalam setiap diri manusia ada seberkas cahaya, potensi untuk mengenali wujud yang sejati. Filsafat Isyraq bukanlah menara gading bagi para pemikir, melainkan jalan untuk setiap jiwa yang haus terang. Perbedaan antara wujud dan keberadaan bukanlah sekadar soal definisi, tetapi soal visi spiritual dan metafisis. Ia menentukan arah pencarian, menentukan siapa yang kita anggap nyata, dan bagaimana kita menilai makna hidup. Di bagian selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana tajalli, manifestasi langsung dari cahaya ilahi, menjelma menjadi bentuk tertinggi dari realitas. Dan bagaimana, dalam tajalli itu, cahaya bukan hanya sesuatu yang dilihat, tapi sesuatu yang melihat kita kembali. Dalam perjalanan metafisik filsafat Al-Suhraward, setelah kita memahami realitas cahaya dan perbedaan mendasar antara wujud dan keberadaan, kita sampai pada sebuah dimensi yang begitu penting dan magis, alam malakut, atau dunia imajinatif. Dunia ini bukan sekadar ciptaan khayal, melainkan realitas transisional yang menghubungkan dunia materi dengan dunia ilahi yang mutlak. Alam malakut sering disebut sebagai dunia para malaikat, atau alam tak kasat mata. Namun ini bukan dunia yang hanya bisa disalahartikan sebagai mitos. Ia adalah lapisan realitas yang memiliki eksistensi nyata, tetapi berbeda dari dunia fisik yang kita kenal. Dalam kosmologi Suhraward, alam ini berada di antara alam al-syahadah, dunia nyata yang dapat kita lihat dan rasakan, dan alam al-jabarut, dunia ilahi, atau dunia esensi Tuhan yang mutlak. Alam malakut adalah jembatan, medium cahaya yang mempertemukan dunia yang tampak dengan yang tak tampak, dunia materi dengan dunia spirit. Istilah imajinatif di sini tidak berarti sekadar imajinasi dalam arti biasa, tapi lebih kepada dimensi di mana cahaya mengambil bentuk dan makna, di mana simbol dan realitas bersatu. Alam malakut adalah dunia simbol, gambaran, dan makna yang hidup. Bayangkan sebuah dunia di mana segala sesuatu bukan hanya ada, tapi memiliki makna yang terang benderang seperti cahaya, di mana setiap bentuk dan entitas adalah ekspresi dari tingkatan cahaya tertentu, di mana realitas fisik hanyalah pantulan samar dari kenyataan yang lebih tinggi. Alam malakut menjadi jembatan vital bagi jiwa yang berusaha menuju Tuhan. Dunia fisik yang terbatas dan kasar tidak bisa langsung menghadirkan pengalaman ilahi secara utuh, karena ia penuh dengan kegelapan, keterbatasan, dan keterpisahan. Namun, alam imajinatif ini memungkinkan jiwa untuk mengalami tajalli, manifestasi cahaya ilahi secara lebih nyata dan dekat, dalam bentuk simbol, mimpi, wahyu, dan pengalaman spiritual yang penuh makna. Disinilah pengalaman mistik menjadi mungkin. Alam ini menyediakan ruang perantara di mana jiwa dapat memahami, mengalami, bahkan berkomunikasi dengan realitas ilahi tanpa harus terjebak dalam batas-batas dunia materi.
Dalam filsafat Suhraward, simbol bukanlah ilusi, melainkan bahasa, realitas. Simbol adalah bentuk cahaya yang memberi makna dan kehidupan pada dunia fisik. Misalnya, matahari tidak hanya sekadar bola gas raksasa secara fisik, tapi dalam alam malakut, ia adalah lambang cahaya ilahi yang memancar ke segala penjuru. Setiap benda, setiap fenomena di dunia ini memiliki wajah ganda, satu di dunia nyata, dan satu lagi dalam dunia imajinatif yang memancarkan makna terdalam. Melalui dunia imajinatif inilah, manusia bisa mengakses kebenaran tersembunyi di balik penampakan dunia dan menyelami makna-makna simbolik yang membimbing jiwa menuju kesadaran ilahi. Bagi pencari spiritual, alam malakut bukan sekadar tempat berpijak, melainkan arena perjalanan jiwa. Di sini, jiwa diuji, dibersihkan, dan dipersiapkan untuk bertemu dengan cahaya puncak, yaitu Tuhan. Perjalanan dalam dunia imajinatif ini penuh dengan pengalaman simbolik, wujud-wujud cahaya yang menguji kesungguhan, penglihatan yang menyadarkan keterikatan pada dunia material, dan pencerahan yang membuka cakrawala jiwa yang lebih luas. Suhrawardo mengajarkan bahwa kemampuan kita untuk memasuki dan memahami alam malakut adalah kunci untuk mencapai ma'rifah hakiki, yaitu pengetahuan langsung tentang Tuhan melalui pengalaman cahaya yang hidup dan transformatif. Di dunia modern yang syarat dengan rasionalisme mekanistik dan materialisme, kita sering kehilangan kontak dengan dimensi spiritual yang mendalam. Alam malakut mengingatkan kita bahwa realitas bukan hanya yang tampak oleh indera, tapi juga yang tersirat dalam makna dan simbol. Memahami alam imajinatif sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia ilahi adalah cara untuk mengembalikan keseimbangan antara ilmu dan hikmah, rasio dan intuisi, materi dan spirit. Dengan kembali menengok alam malakut, kita membuka pintu untuk menghidupkan kembali tradisi mistik dan filsafat cahaya yang mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam eksistensi kita. Dunia imajinatif, alam malakut, bukanlah fantasi yang mengambang jauh dari kenyataan. Nyata adalah lapisan eksistensi yang hidup dan penuh makna, jembatan suci yang menghubungkan manusia dengan cahaya tertinggi. Dalam perjalanan menuju pencerahan sejati, alam ini menjadi ruang di mana jiwa belajar untuk melihat bukan hanya dengan mata fisik tetapi dengan mata hati, menangkap realitas yang sesungguhnya dan menatap langsung ke sumber segala cahaya, Tuhan. Wujud adalah jalan pulang dari gelap ke cahaya yang tak terpadamkan. Dalam perjalanan panjang memahami hakikat wujud, kita sampai pada satu kebenaran yang agung dan penuh harapan, bahwa wujud bukan sekadar eksistensi biasa, melainkan jalan pulang bagi jiwa yang terperangkap dalam gelapnya dunia fana menuju cahaya abadi yang tak pernah padam. Manusia sering merasa tersesat dalam gelap kehidupan, kebingungan, keresahan, dan keterasingan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusiawi. Gelap ini bukan hanya ketiadaan cahaya fisik, tapi juga kegelapan metafisik. Keterpisahan dari makna sejati, dari sumber kehidupan, dari realitas tertinggi. Dalam gelap itu, jiwa merasakan kekosongan, kerinduan yang tak terhingga akan sesuatu, yang lebih dari sekadar bentuk dan materi. Ia haus akan kehadiran yang nyata, yang menyinari dan menghidupkan. Sebuah cahaya yang bukan hanya memancar di luar, tapi yang menyala di dalam inti dirinya. Disinilah wujud berperan sebagai jalan pulang, sebuah jembatan yang menghubungkan jiwa yang gelisah dengan sumber cahaya yang tak terpadamkan. Wujud bukanlah hal eksternal yang asing, melainkan realitas terdalam yang mendasari segala sesuatu, sekaligus hakikat paling intim dari eksistensi kita sendiri. Ketika jiwa mengenal dan menghayati wujud sebagai kenyataan utama, ia mulai melepaskan ilusi keterpisahan dan dualitas yang menyesatkan. Ia menyadari bahwa gelap yang selama ini dialami bukanlah akhir, melainkan sebuah proses menuju terang yang sesungguhnya. Perjalanan pulang ini bukan sekadar sebuah konsep filosofis. Ia adalah pengalaman eksistensial yang mendalam dan transformasional. Ia menuntut keberanian untuk menenggelamkan diri dalam kekosongan, untuk menghadapi bayang-bayang gelap tanpa takut, dan untuk membuka diri pada cahaya yang datang dari dalam. Dalam tradisi filsafat dan mistisisme Islam, wujud adalah panggilan
untuk kembali ke asal, sebuah perjalanan spiritual yang mengubah seluruh cara pandang dan hidup kita. Ia mengajarkan bahwa setiap langkah dalam perjalanan ini adalah pembukaan pintu ke tingkat kesadaran baru, di mana jiwa perlahan-lahan berintegrasi dengan cahaya ilahi yang tak terhingga. Cahaya yang tak terpadamkan ini bukan cahaya biasa. Ia adalah simbol dari Tuhan sebagai sumber segala wujud dan eksistensi. Cahaya ini tidak hanya menerangi dan menghangatkan, tapi juga menciptakan, memelihara, dan menghidupkan segala sesuatu dalam alam semesta. Melalui jalan wujud, jiwa menyatu dengan cahaya ilahi ini, menjadi bagian dari eksistensi yang abadi dan sempurna. Proses ini bukan berakhir dengan kematian fisik, melainkan merupakan kebangkitan spiritual menuju kesadaran hakiki yang melampaui ruang dan waktu. Akhirnya, wujud sebagai jalan pulang menyatukan dua dimensi utama dalam pencarian manusia, rasio dan cinta. Filsafat memberikan peta, konsep, dan pemahaman yang membimbing akal, sementara cinta adalah kekuatan yang menggerakkan jiwa, membuka hati, dan membawa kita menyelami pengalaman langsung dari realitas ilahi. Dengan menyadari bahwa wujud adalah jalan pulang, kita tidak hanya menghidupkan intelektualitas, tetapi juga menyelaraskan seluruh keberadaan kita dalam harmoni dengan sumber cahaya yang tak pernah padam. Wujud adalah jalan pulang, sebuah panggilan universal yang merangkul setiap jiwa dari berbagai latar belakang dan pencarian. Ia mengingatkan kita bahwa tidak ada kegelapan yang kekal, dan di balik setiap perjalanan manusia ada cahaya abadi yang menanti untuk ditemukan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan pergolakan, pesan ini menjadi mercusuar harapan dan ketenangan. Bahwa dengan mengenal dan menghayati wujud, kita menemukan rumah sejati kita, tempat di mana gelap bertransformasi menjadi cahaya, dan jiwa beristirahat dalam damai kekal.